Hai, kenalin, gue Ara. Di sini gue bakalan bawain satu kisah horor dari seseorang yang kita sebut aja namanya Jessica. Jadi, Jessica ini tuh tumbuh di Kota Malang dengan pemandangan indah dari Gunung Semeru. Menurut dia, Gunung Semeru itu bukan cuma sekadar gunung, tapi bisa dibilang rumah kedua buat dia. Mungkin bahkan bisa lebih dari sekedar rumah. Gimana? Udah penasaran sama ceritanya? Jadi kita langsung mulai aja ya ceritanya. Saat suara hilang, kisah lain pun dimulai. Dan yang tak kasat mata kini bersuara. Jadi guys, tadi kan gue udah bilang, Jessica ini udah sangat amat dekat dengan yang namanya Gunung Semeru. Nah, Jessica tuh udah pernah 4 kali naik ke Gunung Semeru, tapi yang keempat-empatnya ini gagal semua. Yang pertama, itu karena waktu di Ranukumbolo, tiba-tiba ada angin puting beliung yang sangat amat mengganggu pendakiannya. Jadi, dia tuh bingung antara mau naik atau turun. Waktu pendakian kedua, di jalur Jambangan, tiba-tiba temannya Jessica ini jatuh sakit, tiba-tiba kejang-kejang, dan dia kesurupan. Jadi Jessica tuh udah ngerasa kesel, dia udah 2 kali naik ke Gunung Semeru tapi dia nggak pernah bisa sampai puncak. Di pendakian yang ketiga ini, Jessica ngerasa ini adalah pendakian yang paling aneh. Karena kenapa? Jessica itu ngerasa bahwa dirinya itu udah bener-bener jalan bareng timnya. Bahkan udah bareng-bareng dari awal sampai akhir. Cuma pas waktu Jessica nyampe di base camp, petugas base camp itu tiba-tiba nanya sama Jessica. Katanya, "Mbak, kok kamu turun sendirian? Mana teman-teman kamu?" Jessica di situ bener-bener bingung banget. Beberapa jam kemudian, rombongannya Jessica itu baru nyusul. Dan mereka juga bilang hal yang aneh sama Jessica. Katanya, mereka ngeliat Jessica itu turun sama cewek yang pakai jaket warna pink. Padahal, Jessica nggak ngerasa dia bawa ataupun pakai jaket warna pink. Setelah mereka ngecek perlengkapan mereka tuh bener-bener nggak ada yang bawa jaket warna pink atau baju yang berwarna pink. Di situ mereka semua kebingungan. Dan pada akhirnya, Jessica pun memutuskan untuk vakum naik gunung. Tapi makin lama, Jessica nggak naik gunung itu bukannya makin baik, tapi malah makin dia tuh mendapatkan kejadian-kejadian yang aneh. Seperti halnya di mimpi. Dia ngerasa dirinya tuh ada di jalan setapak, berkabut. Dan dia selalu ngelihat satu sosok ini, yang dimana dia tuh ada di ujung jalan, sesosok perempuan tua, berambut putih panjang, berbaju lusuh. Dan dia selalu bilang kayak gini, "Belum waktumu." Sampai pada akhirnya, Jessica mutusin buat balik lagi ke Semeru. Tapi kali ini dia bawa teman-teman sejatinya. Ada Aldi, Vika, Frizi, Evan, dan Jessica itu sendiri. Nah, mereka ini adalah salah satu tim yang udah solid banget. Karena mereka udah bener-bener pernah naik gunung dan mereka mempunyai pengalaman nih masing-masing. Mereka berangkat pagi-pagi dari Malang buat sampai ke base camp Gunung Semeru via Ranupani. Perjalanan mereka waktu mereka naik Gunung Semeru via Ranupani ini fun-fun aja, berjalan lancar, gak ada keluhan sama sekali. Nah, pas malamnya mereka ini ada di Ranukumbolo. Langitnya cerah, tapi udaranya itu kerasa dingin banget. Di tengah malam, Jessica ini ngerasa ada suara langkah dari luar tenda. Yang makin lama tuh langkahnya makin deket, dan deket. Nah, waktu tengah malam, Jessica ini tiba-tiba ngerasa bahwa ada suara yang muterin tendanya. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Awalnya dia kira itu binatang, tapi dia ngerasa gak mungkin karena langkah kakinya itu berat, kayak orang banyak yang ngerumunin tenda mereka. Keesokan paginya, Frizi cerita, katanya, "Gue lihat bayangan berdiri di dekat danau, gak gerak, tapi kayak ngeliat ke arah kita." Dan Jessica juga ngeliat Vika mukanya udah pucat banget. Katanya sih Vika mimpi sesuatu yang aneh. Kata Vika, ada perempuan tua bilang, "Jangan kamu paksa dia naik kalau belum waktunya." Nah,
Setelah Jessica tahu apa ya kejadian yang teman-temannya alamin, Jessica juga kepikiran. Apalagi waktu Jessica mengalami kejadian di tengah malam itu. Jujur kalau jadi Jessica, gue juga udah bener-bener kepikiran sama hal itu dan gue bakalan langsung turun saat itu juga. Tapi Jessica lain. Jessica sama teman-temannya malah milih buat lanjut naik. Dan waktu di trek buat naik ke puncak, mereka juga sama kayak waktu hari pertama. Mereka ceria aja, fun-fun aja, dan gak ada masalah sama sekali. Tapi mereka waktu jalan ke Kalimati, anginnya tuh terasa tiba-tiba kencang. Dan jalur makin lama makin sepi, kayak gak ada penghuninya sama sekali. Waktu malamnya, pas semuanya ngerasa udah bener-bener capek di pendakian itu, dan mereka semua istirahat dengan cepat. Tapi sekitar jam 2 pagi, Vika ngerasa bahwa temannya itu hilang. Ya, itu Jessica. Aldi juga ngerasa bahwa dia tuh ngedengar suara resleting kebuka. Pas dicek di tenda, ternyata benar-benar Jessica itu nggak ada. Mereka tentunya panik semua. Mereka udah bingung mau nyari Jessica kemana. Mereka udah keliling-keliling tenda, mereka udah naik dan juga ada yang turun. Tapi akhirnya Vika bisa nemuin Jessica, berdiri di balik pohon dekat cemoro kandang. Jessica kelihatan baik-baik aja, tapi kakinya kotor. Matanya juga terbuka. Tapi tatapannya kosong sama sekali. Pas Jessica dibawa masuk, dia cuma diem aja. Sampai pada akhirnya kita ninggalin Jessica di tenda buat Jessica nenangin diri atas apa yang Jessica alamin. Paginya, Jessica cuma bilang, "Gue dibawa ke tempat yang gelap. Jalannya sepi, sunyi, berkabut. Tapi gue di situ ngerasa tenang. Cuma kayak ada yang manggil aja." Jessica bilang begitu ke teman-temannya. Waktu mereka mau summit attack, baru 2 jam jalan di perjalanan, tiba-tiba Vika udah mimisan dan Frigi juga udah muntah-muntah. Kata Evan, "Kalian turun aja deh." Dan Jessica juga di situ nyaut, "Gue bakalan temenin kalian turun." Tapi sebelum Jessica balik badan, ada suara halus yang masuk ke telinganya. Katanya, "Kalau kamu turun, kamu gak akan tahu siapa saya." Dan lo bisa tebak, dia lanjut naik sendirian. Waktu di perjalanan, Jessica itu ngerasa dia gak sendirian, tapi ada yang ngikutin dia di belakang. Tapi waktu Jessica nengok, gak ada satupun di belakang dia. Tapi Jessica gak takut sama itu. Dan Jessica tetap ngelanjutin perjalanannya sampai ke puncak Mahameru. Dan ketika Jessica sampai di puncak Mahameru, dia cuma dapat pemandangan yang benar-benar cuma kabut, sepi, dan ternyata dia nggak sendiri di puncak itu. Waktu dia sampai ke atas puncak Mahameru, dia ngeliat di batu besar itu ada yang berdiri. Sesosok perempuan tua, berambut panjang, berbaju lusuh, dan dia perlahan noleh ke Jessica. Tapi Jessica ngerasa bahwa sosok itu tuh nggak asing bagi dia. Jessica kayak pernah ngeliat sosok itu ada di mimpinya, sama persis. Tapi bedanya dia benar-benar ngeliat itu di depan mata dia. Sosok itu maju ke arah Jessica perlahan tapi pasti, dan dia bilang, "Akhirnya kamu datang. Dan ini waktunya untuk kita tukar posisi." Setelah itu semuanya gelap. Jessica turun, tapi beda. Gak banyak omong, matanya kosong, dan jalannya cepat banget. Waktu dia sampai di base camp, dia gak ada pamitan sama petugas dan dia langsung pergi ke rumahnya. Tapi seminggu kemudian tiba-tiba Jessica hilang tanpa jejak, dan ternyata Jessica lah yang akhirnya menggantikan sosok nenek itu di puncak Mahameru. 3 bulan kemudian, Evan memutuskan untuk naik lagi ke Gunung Semeru. Dan ketika Evan sampai di puncak Mahameru, dia ngelihat sesosok perempuan berdiri di batu besar. Tapi Evan ngelihat itu nggak asing sama sekali. Dan ternyata itu adalah Jessica. Dan sejak hari itu, Evan memutuskan untuk berhenti muncak karena dia ngelihat pemandangan yang seharusnya nggak dia lihat. Karena dia yakin, bukan semua orang yang naik ke gunung itu kembali dengan wujud yang sama. Lo pikir naik gunung cuma buat nenangin diri, tapi ternyata ada tempat
yang tenangnya bukan buat manusia. Dan kalau lo ngerasa dipanggil, jangan coba-coba menuruti panggilan itu. Karena mungkin lo nggak akan pernah bener-bener kembali lagi. Gue Ara, sekian untuk cerita horor hari ini. Sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. See you!